agama karena telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Artinya seseorang yang sudah beragama, memiliki agama, tidak boleh kita paksa untuk pindah agama kecuali atas inisiatif sendiri. Ya, mereka ingin pindah agama, ya itu tidak dilarang, tetapi kita tidak boleh memaksa. Ya, ini seperti pernah terjadi di zaman Nabi ketika Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ada seseorang dari kaum Ansar, ya, menghadap kepada Nabi, karena kaum Ansar inilah Ansar itu yang menolong Nabi ketika hijrah di Madinah. Dan ya, penduduk Madinah waktu itu adalah sangat plural. Ada agama Nasrani, ada agama Yahudi, dan ada yang sudah Islam. Dan ini seorang Nasrani ini melapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, anak saya sudah terlanjur dia beragama Nasrani. Apakah saya harus paksa dia untuk pindah ke agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah?" Ya, setelah itu turunlah ini ayat. Ya, turunlah ini ayat surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Meskipun ya ini anaknya berbeda agamanya dengan bapaknya, tetapi Allah sendiri yang telah menggariskan dalam Al-Quran bahwa tidak boleh dipaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama karena telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Baik, kemudian kerukunan umat beragama ya bukan hanya dalam antar agama, tetapi bagaimana kerukunan umat beragama antara intern umat beragama. Ya, kan kita di agama kita, contoh di agama Islam, ya itu ada beberapa pendapat-pendapat, perbedaan-perbedaan. Ada beberapa mazhab, ya ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i, ya, dan berbagai macam golongan lah. Ya, ini rentan juga sering jadi perbedaan-perbedaan, ya, di antara para paham-paham ini, sehingga sering terjadi perselisihan di dalamnya, akhirnya terjadi konflik, ya, yang bermuara ya kepada persoalan-persoalan, ya masuk dalam persoalan politik, budaya dan sebagainya. Oleh karena itu, ya kita ini sebagai umat Islam seharusnya menjadi penengah, ya, bukan justru kita menjadi biang konflik di tengah-tengah agama yang ada di dunia ini. Ya, umat Islam itu harus menjadi wasatan, tengah-tengah. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143. Di sini menurut para ulama, ya, menjadi umatan wasatan artinya umat Islam dijadikan sebagai umat yang adil dan pilihan. Kenapa dijadikan umat yang adil dan pilihan? Karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi menyimpang dalam artian bahwa ya mereka menambah-nambah, ya, syariat agama yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kita ini melaksanakan ibadah, melaksanakan syariat agama sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, contoh sholat misalnya,
Tidak boleh lagi kita tambah sholat 6 kali sehari semalam. Karena sudah dijelaskan bahwa sholat itu 5 kali sehari semalam. Sholat wajib, ya. Sholat duhur 4 rakaat. Tidak boleh kita tambah 5 rakaat. Ya, bilang ini saya mau tambah karena apa? Karena saya menemukan ijtihad tersendiri bahwa untuk khusyuknya sholat saya tambah duhur 5 rakaat. Tidak boleh. Nah, kenapa? Karena itu sudah ditentukan oleh syariat agama kita yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Jadi kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ya di antara para ulama ya itu banyak berbeda pendapat tentang persoalan-persoalan yang sifatnya memahami satu hadis atau memahami satu kitab yang mereka telah kaji ya, sehingga muncul berbagai macam perbedaan pendapat. Tetapi yang jelas persoalan substansi ajaran Islam yang paling esensi itu adalah mengenai rukun Islam itu sendiri ya, karena rukun Islam itu sudah menjadi kesepakatan bagi semua kita sebagai umat Islam bahwa itulah pedoman kita untuk menjalankan syariat agama. Yang pertama adalah arkanul Islam ala hamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna muhammad rasulullah, wa iqamis shalah, wa atuz zakah, wa shaum ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, ini Bukhari Muslim. Artinya apa? Seorang Islam itu ya yang penting sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan baik, kemudian melaksanakan sholat dengan baik, sholat 5 waktu, kemudian mengeluarkan zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji ke Baitullah kalau dia memiliki kemampuan secara fisik dan mampu dengan biaya dan tidak ada corona. Ya, alhamdulillah tahun ini ya ini sudah dibuka ya peluang bagi jamaah haji kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima yang sudah mendaftar, yang tertunda ya selama 2 tahun ya. Ada 2 tahun itu yang tidak sempat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, dan alhamdulillah tahun ini pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sudah melakukan MOU ya, Memorandum of Understanding, kesepakatan bahwa kurang lebih 115.000 ya, jumlah jamaah haji yang akan diterima. Itu menandakan bahwa saudara-saudara kita yang sudah mendaftar ongkos naik haji insyaallah dan tahun ini mendapatkan panggilan ya sesuai dengan kuota yang diberikan, kita akan melaksanakan ibadah haji. Jadi seperti itu bahwa ya Islam ini sudah digariskan ya tentang mana yang menyimpang, mana yang tidak menyimpang, mana yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, itu telah jelas ya. Sehingga kita untuk menjaga keutuhan daripada agama kita ini ya, kita kembali saja kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, karena itu adalah pedoman kita dalam meyakini agama kita. Iya, mungkin itu barangkali pengantar dari saya untuk sementara, dan saya kembalikan kepada Khalil untuk berinteraksi dengan para pendengar yang budiman. Makasih. Iya. Baik saudara ketiga dimanapun Anda berada, masih tentunya bersama kami di Hikmah Ramadan ya, dan tadi Ustadz Ahmad Kamal sudah menyampaikan ceramah singkat untuk awal pertemuan kita di Hikmah Ramadan kali ini. Dan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa di awal acara, untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada hari ini, ya silakan Anda bisa layangkan telepon atau chat melalui WA ya di 0811 4488 211, atau boleh Anda gunakan
live chat atau di komentar layar Facebook, halaman Facebook Radio Iga Baru. Ya, silakan Anda bisa bertanya. Ya, dan tentunya kami tunggu partisipasi Anda atau atensi Anda di Hikmah Ramadan. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk, kita dengarkan dulu yang mau lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, bulan berbagi, dan bulan suci yang kita nanti-nanti. Segenap masyarakat baru yang saya cintai, alhamdulillah, mari menyambut bulan Ramadan tahun ini. Anugerah ini insya Allah kita akan isi dengan puasa Ramadan dan ketaatan beribadah, tadarusan, dan saling berbagi, perbanyak zikir dan saling mendoakan. Semoga kita mendapatkan gelar takwa. Alhamdulillah, memasuki bulan Ramadan ini, pandemi COVID-19 yang sudah dapat tertangani dengan partisipasi masyarakat untuk vaksinasi telah mencapai 84,9% dan insya Allah dengan terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok baru terbebas dari wabah yang menghambat kita 2 tahun terakhir. Insya Allah Ramadan tahun ini pemerintah Kabupaten Baru memanggil kita semuanya, mari memakmurkan masjid dan isi bulan suci ini dengan sepenuh ibadah. Gemakan suasana bulan penuh berkah ini dengan panggilan suci, dirikan salat tarawih berjamaah dan tradisi Islami Bugis Baru. Gelorakan napas keagamaan baru dengan ceramah agama, pengajian, dan gema zikir yang terdengar ke semua. Dengan satu harapan, tetap patuhi disiplin protokol kesehatan, gunakan masker dan siapkan media cuci tangan, perhatikan kebersihan sarana ibadah. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kita menggapai kemenangan yang dijanjikan di akhir nanti, menang dalam mengendalikan hawa nafsu sendiri dan juga menang melawan ujian pandemi COVID-19 ini. Insya Allah semoga kita semua mencapai gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Haji Suardi Saleh, Bupati Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, perubahan diri memerlukan perjuangan, bukan sekedar diam. Di bulan Ramadan ini adalah salah satu jalan yang bisa dilakukan untuk memicu perubahan. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Aska Mape selaku Wakil Bupati Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Haji Jamarudin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru.
dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Ya, kita kembali lagi di Hikmah Ramadan, dan Hikmah Ramadan ini didukung oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru, ya, dan serta didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Ya, dan tentunya ada Bio7 juga mendukung acara ini, Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Baik saudara Iga, kita lanjut diskusi kita atau bincang-bincang pagi hari ini terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Iya. Ini Pak Ustadz, magatosir ko untuk menciptakan kerukunan ini kan tadi kita jelaskan kerukunan antar umat beragama. Ya, ada beberapa hal yang sudah kita jelaskan bahwa intinya toleransi. Iya. Aku magatosir kok Pak Kuki di dalam Islam kerukunan antar intern rekena. Iya, apa jakama mengkasih si bombe, nah, apa biasa tuh. Magatosir Ustaz. Ya. Biasa dalam kita internal agama kita, ya sering ada perbedaan pendapat, ya dalam ya persoalan keagamaan yang terkait dengan pendirian rumah ibadah misalnya, ya. Karena kapan kita sebagai umat Islam, ya, ingin memberikan penegasan terhadap agama lain untuk membangun rumah ibadah, ya kita terlebih dahulu umat Islam ya harus menjadi contoh terhadap agama-agama yang lain, ya, karena itu telah diatur dalam keputusan bersama, ya, dalam negara kita oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian misalnya kalau ada terjadi bombe itu, ya itu kan terkadang persoalan manusiawi, bukan persoalan agama. Ya, misalnya ya dalam Islam, bukan hanya dalam Islam, dalam agama lain pun ya sering terjadi seperti itu. Tetapi kita lihat dulu apa kasusnya, permasalahannya apa? Apakah persoalan pribadi, persoalan agama, atau persoalan keluarga? Nah, itu barangkali. Yeah. Contohnya seperti apa Pak Halil? Contoh kalau di dalam masjid kita, engkau bangun masjid tapi kejamaah anak apa? Angkat tidak setuju ya atau mage. Aku nih rumah tuh si PKPK nih. Iya. Iya. Makanya kalau mau membangun masjid rumah ibadah harus melibatkan semua stakeholder yang ada. Jadi tidak seenaknya saja ketika kita membangun rumah ibadah tanpa harus berkomunikasi dengan pemerintah setempat. Ya, ini kan yang sering terjadi itu, tiba-tiba ada orang yang memiliki dana, katakanlah dia sukses di negeri orang, ya, untuk merantau, kemudian dia memperoleh rezeki di sana yang luar biasa, dan mungkin niatnya dari awal bahwa insya Allah kau untuk modal kuyar wakat taye lo kami bu masih gigi mata ku kampoku, dan itu Allah kabulkan. Allah kabulkan doanya, alhamdulillah melimpah hartanya. Padahal waktu berangkat ke sana kosong-kosong ini tidak ada. Tetapi karena niat yang baik, ditekad yang kuat, akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan pulang ke kampungnya mau bangun masjid. Tanpa harus koordinasi dengan kepala desa, kelurahan, camat, kemudian FKUB. Nah, ini kan ada lembaganya ini, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya, dan saya adalah salah satu pengurusnya. Ya, ada beberapa kemarin, ya, masjid, musala yang mau dibangun, ya kita survei, ya survei dulu
apakah tidak ada konflik yang terjadi ketika misalnya dibangun ini? Nah, misalnya Mas Igi loh ya Bu Koy. Nah kata Mas Igi mah cewek. Nah inilah yang rawan. Ini yang sering terjadi ini. Nah disinilah perannya kita sebagai forum kerukunan beragama untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan itu. Supaya tidak terjadi konflik ya secara internal. Si Bombe ini masuk ke pengurus, kowe si bapak ngurus nak koro. Iya. Kada capu jamaah lah mana koro atus wali. Gara-gara masih baru misalnya seperti itu. Iya. Jadi perlu tuh komunikasikan dengan baik pemerintah setempat di. Betul. Iya, dengan ya komunikasi toki kapan ding komunikasi dengan masjid yang dekat dari betul. Artinya itulah yang disebut bahwa kita berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, kemudian melibatkan semua. Jadi baik masjid, misalnya ada masjid di sebelah, apakah tidak keberatan dengan adanya masjid ini? Nah, begitu kan kadang-kadang begitu sudah peletakan batu pertama, tiba-tiba komplain masjid sebelah. Kadang mana kasih masih gigi lo ya buku ratu ya. Nah kadang masih gigi, ya lagi nasi makura jamaah nah kasih kurang. Nah itu. Nah disinilah kita perannya untuk bagaimana turun memberikan penjelasan kepada mereka-mereka atau saudara-saudara kita yang ingin membangun rumah ibadah. Karena itu telah diatur dalam keputusan bersama oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Nah, di situ diatur ketentuannya ya dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah ya paling sedikit itu adalah 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 bahwa harus ada 90 ya 90 apalagi namanya kepala keluarga yang menyetujui untuk dibangun rumah ibadah. Iya. Supaya di kemudian hari ketika ada komplain ya ada diperlihatkan bahwa ternyata di sekitar itu menyetujui. Ya kan terkadang ada person. Ada person yang ini padahal ternyata sudah ada persetujuan. Kemudian di poin B dijelaskan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Ya, jadi itu paling sedikit 60 yang pengguna jamaahnya. Kalau tidak cukup itu itu tidak memenuhi standar, tidak memenuhi persyaratan. Dan ini banyak juga terjadi di Baru. Banyak. Ya, saya kemarin ada masjid yang mau dibangun itu, saya langsung hubungi panitianya. Saya bilang kita bermohon untuk rekomendasi dari FKUB. Karena kalau tidak ya kita khawatir jangan sampai terjadi konflik. Ya, artinya jangan sampai ada nanti yang komplain masyarakat ketika itu sudah berdiri. Nah, tapi kalau sudah ada persyaratan-persyaratan yang terpenuhi, kemudian FKUB mengeluarkan rekomendasi untuk pembangunan rumah ibadah. Rumah ibadah di sini yang dimaksud semua rumah ibadah, bukan hanya masjid. Ya, sesuai dengan agama yang diakui oleh undang-undang. Jadi dia mau bangun gereja silakan, tapi yang penting memenuhi persyaratan. Mau bangun wihara, ya, mau bangun pura, itu kan semua. Kita tidak boleh menghalangi orang untuk beribadah, tetapi harus mengindahkan aturan-aturan yang ada supaya negeri kita ini aman dan bangsa kita maju. Nah kalau agama ini bagus, agama ini kuat, agama ini bersatu, agama ini rukun, maka insya Allah bangsa dan negara kita juga menjadi kuat dan disegani oleh bangsa lain. Begitu Pak Halim. Iya. Dan bagaimana tuh Pak Ustadz kalau sudah terlanjur membangun ini, sudah jadi nah baru mau urus ini. Sebenarnya ini juga jadi persoalan. Apa ada solusi? Ya.
meskipun misalnya sudah terlanjur membangun, karena ada juga yang berargumentasi seperti ini. Iya. Ini riset paling Pak Kuro, kan banyak juga. Apakah betul memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Wallahu alam. Ya dia yang tahu dan Allah. Ada bahwa ternyata ketika ingin membangun rumah ibadah harus kita mengurus ini dan itu. Ya, harus ada rekomendasi dari FKUB, Dewan Masjid, Majelis Ulama, ya, dari Kementerian Agama, dan itu memang itu menurut aturan seperti itu. Tetapi kalau sudah terlanjur misalnya terbangun nih, tiba-tiba misalnya ada komplain, ada komplain di sekitar itu, kita harus turun memberikan penjelasan, ya, seperti apa solusi yang terbaik, ya, mencari jalan tengah. Tidak saling merugikan antara satu masjid dengan masjid yang lain atau rumah ibadah dengan rumah ibadah yang lain. Karena tidak akan mungkin juga kita bisa beribadah dengan baik kalau terganggu dengan sekitarnya. Apalah artinya kita beribadah, sholat misalnya di masjid ini, sementara di masjid sebelah yang berdekatan dengan itu di nasihateng. Bahkan nyaris misalnya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, ini harus kita antisipasi. Kalau memang pemerintahan harus mengambil sikap yang tegas, kita ambil sikap yang tegas. Iya, tegas seperti apa ya? Kalau tidak mau, tidak ada yang bisa akur, tidak bisa damai dan sebagainya, ya harus ditegakkan aturan bahwa memang ini melanggar, seperti itu. Dan konsekuensinya kalau melanggar, ya tentu diatur bahwa seperti apa sanksi yang diberikan. Itu nak dimakan dari rutun ke masih kan? Itu kan tidak jelek image-nya, tetapi ada aturan-aturan tersendiri seperti apa jalan keluar yang terbaik supaya rukun dalam beribadah. Oke. Iya, baik saudara Riga, menarik sekali bincang-bincang kita pada siang hari ini. Ya, untuk Anda semua yang masih tetap mendengarkan di Hikmah Ramadan, silakan Anda bisa bertanya bersama dengan Ustadz di 0811 4488 211. Sekali lagi 0811 4488 211. Ada WA yang masuk ini Ustaz. Ini dari 0 berapa ini? Heng to cek deh HP. Nah, itu juga masalah itu. Perlu turun tim juga itu. Angka boleh 0812 44 2 sekian. Makanya Ustaz, mager carana untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Oh ya, ulangi kapan apa dengan kali ngonak apa? Iya. Mager carana atau bagaimana caranya untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama? Iya. Bagaimana caranya untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan memberikan kesempatan kepada agama lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dan jangan memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Karena Al-Quran telah menggarisbawahi la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Dan dingi pasa tahu. Karena memang agama yang dia yakini itu agama yang ditetapkan, diakui oleh negara kita, dan tidak boleh mengatakan bahwa agamamu salah, tidak. Tapi kita harus yakin bahwa agama yang kita yakini adalah agama yang benar, agama yang benar, agama yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga seperti itu. Dia juga yakini bahwa agama yang mereka yakini adalah agama yang benar menurut dia, dan itulah yang diterima oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Makanya kita harus saling menghormati, saling menjaga, dan saling memberikan hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Iya, intinya adalah toleransi. Iya. Ya, baik, terima kasih atas atensinya ini dari 081244 sekian. Iya, terima kasih banyak. Pak Detoga kita asener kada iga. Iya. Iya, Ustaz. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan kembali terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Ya, dalam hal ini penting kapang sampai ke pendengar ya, supaya lebih pahami. Iya. Jadi kita kembali kepada persoalan kerukunan umat beragama di
Indonesia dan kita lebih khususkan di Kabupaten Baru ini, ya kita kembali kepada fitrah kita masing-masing dalam memeluk agama kita. Kalau kita sebagai umat Islam, tentu kita mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama yang paling mulia dalam Islam, ya. Tetapi kita jangan ekstrim. Ya, ekstrim dalam artian bahwa menyalahkan orang. Ya, karena semua selain Islam itu adalah kafir. Tunggu dulu. Karena orang mendengarkan kata kafir juga itu panas juga telinganya, meskipun tidak sama dengan keyakinan kita. Dan mungkin juga dia menganggap kita kafir. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keyakinannya. Oleh karenanya, mari kita saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Tetapi dalam proses itu kita harus mentaati norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di daerah kita. Jangan seenaknya, mentang-mentang kita mayoritas, wah mau bangun di sana, bangun di sini, bangun ini. Akhirnya masjid begitu banyak. Nah, karena nasa tomatoriolo maka dah engkau matu sewa tua basi masih gini. Tua basi. Iya, artinya tumbuh di mana-mana. Di sini berapa jarak masjid lagi, sini masjid lagi, sini masjid lagi. Tapi jamaahnya lain-lain. Nah, tidak tahu bilang dari mana jamaahnya nih. Kenapa ada masjid di sini? Di sini perkampungannya tidak banyak orang. Ternyata jamaahnya dari daerah lain yang dibawa. Itu. Nah, ini yang jadi persoalan kadang-kadang. Oleh karenanya, ketika kita ingin membangun rumah ibadah, alhamdulillah itu lebih baik. Karena ya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid, maka akan dibangunkan istana dalam surga. Iya. Tetapi tergantung situasi dan tempat di mana kita bangun itu masjid. Kalau ada masjid di situ, kenapa lagi kita mau bangun? Ada masjid, tinggal jamaahnya yang mau ditarik supaya memakmurkan masjid. Tinggal bagaimana caranya pengurus masjid itu mengelola masjid dengan baik. Pertama, pada sini asina, kongkasaldona, sound systemna, terus perlu sound system ini. Sistem nama kanjak pa. Pak kata sistem tang Muhammad apa kita kada assalamualaikum mengin. Kata dia kue gasaldona kipas angin na kiku mana ciku digaga. Apalah tahu ni jamaah. Itulah yang membuat bahwa kenapa jamaah tidak bagus tidak ke sana karena itu tidak ada kenyamanan. Akhirnya ada inisiatif lebih mak buki masih gitu. Kebetulan ada di situ banyak. Apa kedai kapang kedai. Bati tak Thomas Sumban Naseng. Ada juga begitu. Itu yang konflik juga terjadi itu. Kedegana ada tamak selama ramalan, ada gagal perubahan. Makumi rumah terus. Akhirnya inilah yang rawan terjadi konflik. Kenapa? Karena ada kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Seperti itu. Akhirnya muncul ide itu tadi kedai. Maka mau bawa nih musala koi. Padahal awalnya musala nak bu. Dia nama hitam jadi masigi. Ini yang banyak juga terjadi itu. Oh, mereka ter musala mi ne bu ya. Iya, musala. Engkau betul dia pernah layak menjadi masjid, tapi langsung masjid. Padahal ada proses, tidak serta-merta. Engkau betul proses tadi. Tidak semerta-merta langsung menjadi masjid. Iya, tidak serta-merta masjid. Karena ya kalau hanya untuk dipakai saja untuk berjamaah 5 waktu, itu kan musalla. Tapi kenapa kita cuma sementara jumlahnya tidak cukup, tidak mencukupi. Kalau kita mengikuti kan Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i. Nah, itu minimal 40 jamaah baru bisa ditempati sholat Jumat. Kopi itu mi. Tidak sesuai. Ini lagi persoalan lagi bahwa bagaimana menurut saya kita sebagai umat Islam yang mayoritas menjadi contoh yang terbaik kepada umat yang lain. Ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah. Memberikan contoh kepada saudara-saudara kita bahwa ternyata umat Islam itu bagus, bagus akhlaknya, bagus tutur katanya. Kalau kita bertetangga, kita aman, kita damai. Dan memang betul. Kalau bicara kerukunan, jangan bicara kita sama umat Islam. Pasti kita rukun. Kita merangkul orang lain. Cuma yang biasanya itu kalau kita minoritas, itu biasa terjadi. Karena juga ada dalam Al-Quran bahwa
orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridha sepanjang kita tidak mengikuti mereka. Walam tarda angkal Yahudi walan Nasara. Nah, tetapi Islam insya Allah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri telah mencanangkan yang namanya demokrasi dan toleransi sejak beliau masih hidup. Beliau bersabda, "An-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab lafad nabi Arabin al-ajamin la bittaqwa." Semua manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab selain orang Arab kecuali takwa. Takwa ini adalah tingkat kedekatan kita kepada Tuhan, dan semua orang berhak mempunyai Tuhan. Ya, semua orang berhak. Cuma caranya berbeda-beda. Itulah yang dibingkai dalam agama-agama yang berbeda. Tujuannya semua ke Tuhan. Ya. Tuhan. Iya, saya kira begitu mungkin Pak Halim. Iya, baik Saudara Riga, tak terasa, mau ini Pak Iya. Pak Ustadz mau ini si Jang ya. Iya. Dan Saudara Riga, mungkin Ustadz mau sebelum kita tutup acara Hikmah Ramadan, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, kemudian kita tutup dengan doa, Ustaz. Oke, baik. Ya, karena waktu sudah membatasi kita, meskipun kita masih asik berdiskusi, berinteraksi dengan pendengar, tetapi ya yang namanya kita hidup ini selalu dibatasi oleh waktu. Baik, sebagai kesimpulan dalam tausiah ini, pertama, mari kita senantiasa saling menghargai, saling menghormati antar sesama manusia. Karena dalam Islam kita dikenal ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Persaudaraan sama muslim, kita semua sama. Yang penting dia muslim, mau pakai mazhab apa pakai dia. Yang penting dia Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat yang baik dan benar, berarti itu saudara kita. Kita harus tetap bersaudara. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa. Ya, kita ini sama-sama orang Indonesia. Ya, kita mau pergi kemana kayak kita bebas. Misalnya kita orang Sulawesi mau ke Kalimantan, orang Kalimantan tidak keberatan. Kenapa? Karena sama-sama aja ke Indonesia. Mau ke Jawa, juga orang Jawa tidak keberatan. Begitu juga sebaliknya, orang Jawa ke sini tidak ada masalah. Karena kita sama-sama. Coba lihat di negeri-negeri yang lain, terjadi perselisihan. Kenapa? Karena tidak dibingkai dengan undang-undang dan Pancasila yang mengatur kehidupan kita. Itu. Jadi seperti itu, bahwa kita harus saling menghormati, saling menghargai antara satu yang lain, dan meyakini bahwa agama kita adalah agama yang benar. Itu konsepnya agama kita. Agama kita adalah agama yang benar, tetapi jangan menghalangi orang lain untuk beragama, untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka yang telah diatur oleh undang-undang itu. Kemudian yang kedua, ini di penghujung Ramadan, ya tinggal beberapa hari lagi kita berpuasa. Hari ini 24 ya. 20 ni puasa matuk kuletu ya. Berarti insyaallah sia semua ni kita puasa na genep 25. Ya, panal lepat tahu Pak angkat tanah ika kadaka kedestas panamal lepat tahu ada kelompok jamaah itu saya waktu pengajian kedestas panamal lepat tahu kadaka kira-kira magai di tapu jinas kung kabaja ustaz. Lo ni mal lepas baja. Iya. Padahal ya puasa itu 1 bulan lamanya, insyaallah. Tapi kawita ya mungkin hari Senin kita lebaran dan bersamaan semua, karena ada juga saudara kita yang sudah puasanya hari ini sudah 25. Ya, yang mulai puasa hari Sabtu. Iya. Kita kan mulai hari Minggu. Ahad. Ya. Kita mulai hari Ahad. Berarti saudara kita ada yang sudah 25 ini hari. Ya. Ada yang kita 24. Tapi yang 20 yang mulai hari Sabtu itu insya Allah kalau lebaran hari Senin puasanya 30. Ya. Nah, kalau kita 29. Maka dia gena. Sama 29 dengan 30 gena sama-sama 1 bulan. Iya. Yang mina salah ku 30 saya di puasana. Lebih. Si bawa 22. Oh iya, dia gena. Dia ke puasa 22. 29 30. Iya. Kalender Februari 28. Iya. Tapi ku puasa biasa terjadi 29 dan 30. Oleh karena itu pesan saya, mari tingkatkan ibadah kita, mari tingkatkan sholat tarawih kita dan sedekah kita, infak dan sedekah kita. Karena si saleh itu masih dekat lalan ular ramalang, si bawah saliwan ular ramalang. Berbeda sekali. Iya, saya kira itu barangkali, dan saya
atas nama pribadi mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa dan selamat menanti hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal wal faizin. Baik, kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jama'ana jama'an nafiyan mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'asuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa lana innaka antal ghafurur rahim warhamna innaka antar arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa julusana wa qira'atina wa tasbihana wa du'ana wa tahassyuna wa tadarruana wa jami'a ibadatina wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa barik wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda telah mengikuti Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Acara ini didukung oleh Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru dan Bio7 Jamu Tetesnya